guys di akun jadi sales. Apa kabar kalian? Luar biasa. Pada kesempatan kali ini gue akan sharing mengenai spesialisasi sales yang wajib lo ketahui. So buat lo yang pengen tahu lebih lanjut, silakan tongtongin sampai gue selesai ngecap di sini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di jadi sales. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Dan buat gue juga lebih semangat dalam membuat konten yang positif dan lebih baik lagi. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya banyak orang dan teman-teman lo mendapatkan manfaat dari video ini yang gue buat. Oke, langsung aja. Oke guys, spesialisasi sales yang wajib lo ketahui, gue akan bahas. Dan ketika lo membaca buku atau misalkan menghadiri seminar atau misalkan menonton video tentang motivasi atau sharing-sharing mengenai orang-orang sales, terkadang semua dari sharing yang lo dapat itu sangat bermanfaat nih buat lo. Nah, seringkali lu merasa seperti itu. Namun kadang-kadang ketika lu terapkan di lapangan ternyata tidak cocok atau tidak sesuai. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Nah, sesuai dengan pengalaman gue di bidang sales, jadi ketidakcocokan itu terjadi karena aplikasi yang lu dapat, sharing yang lu dapat itu tidak sesuai dengan sales yang lu jalanin sekarang. Sebagai contoh, aplikasi teknik jualan direct sales itu belum tentu cocok diaplikasikan jualan di industrial sales. So, begitu juga sebaliknya. Aplikasi penjualan teknik jualan sales industri belum tentu cocok diaplikasikan ke direct sales. So, di materi ini gue akan ngebagi spesialisasi sales itu menjadi 3. Yang pertama adalah direct sales. Lalu yang kedua adalah retail atau distribution sales. Terus yang ketiga, yang terakhir, sales industri atau banyak orang juga yang menyebut sales B2B, business to business. Baik, yang pertama adalah direct sales, guys. Direct sales itu apa sih? Direct sales adalah berjualan secara langsung, sales yang menjual langsung ke end user atau misalkan ke masyarakat sipil. So di sini biasanya kita sering temuin nih, contohnya kayak misalkan SPB, sales promotion boy, atau sales promotion girl, SPG. Sales promotion biasanya kita jumpai di tempat-tempat umum seperti di mall, terus kemudian di tempat makan misalkan. Nah, bagi lo yang profesi sebagai sales direct sales, satu poin yang paling penting lu garis bawahi adalah lu harus bisa membentuk impulse buying ke calon customer atau calon pembeli lu. Nah, impulse buying itu adalah cara dimana calon customer atau calon pembeli secara tidak terencana itu mau membeli barang yang lu tawarkan. So, di sini poin penting lagi ketika lu bagaimana sih untuk meningkatkan successful dari impulse buying yang lu tawarkan produk ini ke customer lu. Jadi pertama untuk sales direct sales itu yang pertama, lu mesti penampilan lu mesti menarik. Yang pertama itu, ketika penampilan lu menarik, lu ketemu customer pasti ada rasa impresi yang baik juga ketika pertama kali ketemu lu. Terus yang kedua adalah produk yang lu tawarkan itu juga harus menarik. Contohnya seperti kemasannya yang rapi, terus warnanya yang menarik, terus yang berikutnya yang lebih penting juga barangnya harus baru dan oke lah, secara fisik oke dilihat untuk mata. Nah, ketika orang melihat lu menarik dan produk lu menarik, itu tinggal gimana cara lu menyajikan dan kemampuan lu juga. Di sini setiap sales pasti punya teknik menjual, mempunyai keunikan masing-masing lah dalam menawarkan setiap barangnya. So, lu bisa meningkatkan penampilan lu juga produk kemasan lu yang lu tawarkan
ini membantu lu dalam meyakinkan calon pembeli atau calon customer lu. Di samping itu juga lu harus bisa mengetahui value dan benefit dari produk lu, dan dengan demikian lu bisa menciptakan kebutuhan buat calon pelanggan atau calon pembeli lu. Itu sih untuk yang direct sales. Berikutnya untuk yang sales distribusi, retail distribution sale. Oke, sales distribusi atau retail distribution sales. Jadi kalau ini adalah intinya sales yang menjual barang-barang ke distributor atau penyetop, dan mereka akan menyalurkan barang-barang kita ke end user langsung atau pemakai langsung. Jadi intinya, sebagai contoh misalkan sales consumer good, kemudian sales consumer elektronik, terus contoh yang lain adalah sales grosir tradisional lah. Contohnya seperti itu. Nah, bagi lu yang jadi sales distributor, sini poin penting yang lu mesti garis bawahi adalah kemampuan dasar tentang keuangan dan administrasi. Jadi mengingat spesialisasi sales di bidang ini, jadi bisnis ini mengarah kepada account management. So yang tadi gue bilang adalah yang paling penting dari skill yang lu punya dari bisnis ini adalah tentang kemampuan keuangan, kemampuan dasar keuangan, dan kemampuan tentang administrasi. Di samping itu ada juga skill yang wajib lu punya. Yang pertama adalah negotiation skill, terus kemudian kemampuan analisis pasar, terus yang ketiga adalah kemampuan mapping wilayah, dan yang keempat adalah approaching personal lu kepada klien lu, kepada distributor lu. Nah, ketika lu sudah punya itu juga, ketika lu udah punya itu, gue rasa ini sangat membantu lu dalam mengguide atau lu bisa mengembangkan, memenangkan sales lu di bidang ini. Itu sih guys. Yang ketiga adalah industrial sales atau bisa dikatakan sales business to business B2B. Salesman ini adalah melakukan penjualan ke perusahaan-perusahaan atau industri tertentu, atau bisa dikatakan end usernya adalah berbentuk korporasi atau institusi-institusi. Jadi kalian semacam menjadi delegator, menjualkan atau menawarkan produk yang kalian punya ke sebuah perusahaan. Nah, hal yang penting, poin penting dari industrial sales adalah lu harus punya kemampuan networking, terus hampir sama sih kayak yang tadi sebelumnya ya, tapi di sini agak lebih detail, agak lebih banyak. Tadi kemampuan networking, terus personal approaching, terus negotiation skill. Di samping itu juga lu harus punya product knowledge, lu harus dalam product knowledge lu, dan lu juga harus bisa mapping wilayah dan segmentasi strategi lu. Di samping itu, lu juga wajib mempunyai kemampuan psikologi lainnya seperti misalkan DSC, terus NPL, juga lu harus tahu tentang body language setiap personal yang menjadi nanti customer lu. Nah, harus disadari bahwa pada spesialisasi ini lu harus punya kemampuan dalam menganalisis orang. Lu mesti tahu tentang perpolitikan di kondisi di customer lu di perusahaan itu, dan lu juga wajib mengetahui siapa sih decision maker di tempat lu, terus siapa sih influencer atau pemberi pengaruh yang besar di calon customer lu wajib tahu itu. Dan yang terakhir juga lu wajib tahu hubungan customer lu dengan kompetitor lu, seberapa dekat sih hubungan mereka, kompetitor dan calon customer lu atau customer lu. Nah, ketika lu udah tahu ini, gue rasa ini bisa memudahkan lu untuk proses-proses berikutnya, bagaimana lu cara men-follow up ke customer. Dari ketiga spesialisasi sales yang tadi gue bahas, menurut gue sales industri inilah yang mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi. Di samping itu juga seorang salesman sales industri itu diwajibkan untuk mencari customer baru dan juga mempertahankan customernya.
Itu tadi adalah ketiga hal yang gue bahas mengenai spesialisasi sales. Yang pertama tadi ada direct sales, terus yang kedua adalah distribution sales, dan yang ketiga adalah industrial sales. Sampai di sini perjumpaan kita untuk video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya, dan buat gue juga semakin lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share. Dan bagi kalian yang ada pertanyaan, silakan jangan sungkan untuk menulis kolom di komentar. Gue akan mencoba respon satu persatu untuk pertanyaan kalian. Buat lu yang seorang sales, tetap semangat dan pantang menyerah, semangat berjuang. Semoga video kali ini bisa menginspirasi dan bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa, thank you for watching.